Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan PowerPoint saya mengenai basket. Perkenalkan, nama saya Pandi Ahmad, kelas PJKRG, NIM 1931042121. Sejarah basket. Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga pada tahun 1891. Ruth James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di sebuah wadah pemuda untuk Kristen, harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Menurut cerita, setelah menolak beberapa gagasan karena dianggap terlalu keras dan kurang cocok untuk dimainkan di gelanggang-gelanggang tertutup, dia lalu menulis beberapa peraturan dasar, menempelkan sebuah keranjang di dinding ruang gelanggang olahraga, dan meminta putra siswa untuk mulai memainkan permainan ciptaannya itu. Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 di tempat kerja Ruth James Naismith. Basket adalah sebutan yang diucapkan oleh salah seorang muridnya. Olahraga ini pun menjadi segera terkenal di Sentral Amerika Serikat. Penggemar fanatik ditempatkan di seluruh cabang di Amerika Serikat. Pertandingan demi pertandingan pun segera dilaksanakan di kota-kota di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Pada awalnya, setiap tim berjumlah 9 orang dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah melalui lemparan. Sejarah peraturan permainan basket diawali dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh James Naismith. Menurut cerita, setelah menolak beberapa gagasan karena dianggap terlalu keras dan kurang cocok untuk dimainkan di kalangan tertutup, dia selalu menulis beberapa peraturan dasar, menempelkan sebuah keranjang di dinding ruang gelanggang olahraga, dan meminta para siswa untuk memulai memainkan ciptaannya itu. Peraturan permainan bola basket. Aturan dasar pada permainan bola basket adalah sebagai berikut. Bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan. Bola dapat dipukul ke segala arah dan menggunakan salah satu atau kedua tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepala tangan, dalam kurung meninju. Yang kedua itu, yang lebih tepatnya dengan yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan apabila permainan tersebut dapat kecepatan biasa, berlari pada kecepatan biasa. Pemain tidak diperbolehkan menyerunduk, menahan, mendorong, memukul, menjenggal permainan lawan dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama, peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua akan diberikan berupa diskualifikasi pemain, pelanggaran hingga keranjang timnya dimasukkan oleh lawan. Dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah lawan, dan apabila pelanggaran tersebut dikenai hukuman, tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak diperbolehkan. Bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan, lengan atau anggota tubuh lainnya. Tidak diperbolehkan memegang bola. Apabila salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya. Berturut-turut berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan. Gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukuli dari lapangan masuk ke dalam keranjang. Dalam hal ini, permainan yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut.
Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau permainan lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. Wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi. Waktu pertandingan adalah 4 kuarter, masing-masing 10 menit. Yang selanjutnya, apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkan ke dalam lapangan. Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, maka kepemilikannya bola akan berpindah. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. Wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberi tahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam aturan 5. Pihak yang berhasil memasukkan gol terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Permainan bola basket adalah persegi panjang dengan ukuran panjang lapangan yaitu 26 meter serta lebar lapangannya yaitu 14 meter. 3 buah lingkaran yang terdapat di dalam lapangan basket memiliki panjang jari-jari yaitu 1,80 meter. Panjang papan pantul bagian luar adalah 1,80 meter, sedangkan lebar papan pantul bagian luar adalah 1,2 meter, dan panjang papan pantul bagian dalam adalah 0,59 meter, sedangkan lebar papan pantul bagian dalam adalah 0,45 meter. Jarak lantai sampai ke papan pantul bagian bawah adalah 2,75 meter. Sementara jarak papan pantul bagian bawah sampai ke ring basket adalah 0,30 meter. Ring basket memiliki panjang yaitu 0,40 meter, sedangkan jarak tiang penyangga sampai ke garis akhir adalah 1 meter. Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket adalah 1,80 meter, dengan ukuran lebar garis yaitu 0,05 meter. Panjang garis akhir lingkaran daerah seorang yaitu 6 meter, sedangkan panjang garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter. Jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang dalam satu regu dengan cadangan 5 orang, sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket adalah 2 orang. Wasit 1 disebut referee, sedangkan wasit 2 disebut umpire. Waktu permainan 4 kali 10 menit di antara babak 1, 2, 3, dan 4. Terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Bila terjadi skor yang sama pada akhir pertandingan, harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor di antara dua babak. Tambahan terdapat waktu istirahat selama 2 menit, waktu untuk lemparan ke dalam yaitu 5 detik. Teknik dasar permainan bola basket. Cara memegang bola basket adalah sikap tangan membentuk mangkuk besar, bola berada di antara kedua telapak tangan. Telapak tangan melengkat di samping bola agak ke belakang, jari-jari terentang melekat pada bola, ibu jari terletak dekat dengan badan di bagian belakang bola yang menghadap ke arah tengah depan. Kedua kaki membentuk kuda-kuda dengan salah satu kaki di depan, badan sedikit condong ke depan dan lutut rileks. Dalam menangkap bola harus diperhatikan agar bola berada dalam penguasaan bola, dijemput telapak tangan dengan jari-jari tangan terentang dan pergelangan tangan rileks. Saat bola masuk di antara kedua telapak tangan, jari tangan segera melekat ke bola dan ditarik ke belakang. 1. Mengikuti arah datangnya bola. Menangkap bola, catching ball, terdiri dari 2 macam,
cara, yaitu menangkap bola di atas kepala dan menangkap bola di depan dada. Mengoper atau melempar bola terdiri atas 3 cara, yaitu melempar bola dari atas kepala, overhead pass, melempar bola dari depan dada, chest pass, yang dilakukan dari dada ke dada dengan cepat dalam permainan, serta melempar dan memantul ke tanah atau lantai, bounce pass. Mengirim bola, dribbling ball, adalah salah satu usaha yang membawa bola ke depan. Caranya yaitu dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan. Saat bola bergerak ke atas telapak tangan, menempel pada bola dan mengikuti arah bola. Tekanlah bola saat mencapai titik tertinggi ke arah bawah dan sedikit meluruskan siku tangan, diikuti dengan kelenturan pergelangan tangan. Mengiring bola dalam permainan bola basket dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu mengiring bola rendah dan mengiring bola tinggi. Mengiring bola rendah bertujuan untuk melindungi bola dari jangkauan lawan. Mengirim bola tinggi dilakukan untuk mengadakan serangan yang cepat ke daerah pertahanan lawan. Pivot atau memoros adalah salah satu menyelamatkan bola dari jangkauan lawan dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Shooting adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Dalam melakukan shooting dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu shooting dengan 2 tangan serta shooting dengan 1 tangan. Layup adalah usaha memasukkan bola ke ring atau keranjang basket dengan 2 langkah dan meloncat agar dapat meraih poin. Layup disebut juga dengan tembakan melayang. Teknik permainan bola basket profesional. Fade away. Fade away adalah teknik yang mendorong badan ke belakang saat melakukan shoot, sehingga menyunting defender untuk menghadap bola. Teknik ini lumayan susah dilakukan buat pemain yang baru belajar basket. Bila keseimbangan badan tidak terjaga, bisa-bisa terpelanting dan jatuh ke belakang. Pemain NBA yang sering memakai teknik ini adalah sang legenda basket seperti Michael Jordan dan Kobe Bryant. Slam dunk. Selendang. Selendang adalah salah satu teknik yang paling populer. Sebenarnya cukup simpel, yaitu hanya masukkan bola secara langsung ke ring dan menghempaskan tangan ke ring basket. Walaupun simpel, tapi untuk orang dengan tinggi 170 cm, slam seperti ini hampir mustahil untuk dilakukan karena lompatannya tidak cukup tinggi. Hot shot. Hook adalah teknik sangat efektif bila permainan dijaga oleh orang yang lebih tinggi dan permainannya itu menembak dari samping dengan satu tangan. Jadi jarak antara orang yang menghadang dan permainan bisa agak jauh ke belakang. Teknik ini sering dipakai oleh Roni Gunawan, Satria Muda Britama waktu melawan Garuda Bandung final 2019 dan keakuratan mencapai 80%. Crossover merupakan cara dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan ke kiri ke tangan kanan atau sebaliknya. Biasanya teknik sudah banyak diimprovisasi dengan cara memantulkan bola di antara celah kaki. Kebanyakan pemain internasional sudah menggunakan teknik ini atau belakang kaki. Yang paling sering menggunakan teknik ini adalah Jamal Crawford, Atlanta Hawks. Jump shot, teknik untuk melompat tinggi dan akurasi tembakan yang bagus. Perkembangan permainan basket. Permainan basket sudah sangat berkembang dan digemari sejak pertama kali diperkenalkan oleh James Naismith. Salah satu perkembangan adalah diciptakan gerakan slam dunk atau menombok, yaitu gerakan yang memasukkan dan melesakkan bola basket langsung ke dalam keranjang yang bisa dilakukan dengan gerakan akrobatik yang berkekuatan luar biasa. Sejarah basket di Indonesia. Ada beberapa informasi mengatakan masuknya basket bersamaan dengan kedatangan pedagang dari Cina menjelang kemerdekaan, tepatnya sejak 1894. Bola basket sudah dimainkan oleh orang-orang Cina di provinsi Tins dan kemudian menjalar ke seluruh daratan Cina. Mereka yang berdagang ke Indonesia adalah kelompok menengah kaya yang memilih olahraga di Amerika, kelompok Cina modern. Informasi ini diperkuat fakta menjelang 2 pada awal kemerdekaan klub-klub
basket di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, DKI Yogyakarta, dan Surabaya. Sebagai besar tumbuh di sekolah-sekolah Cina. Dari klub itu pula kemudian lahir salah satu pemain legendaris, Lim Tijin. Seorang kemudian dikenal dengan nama Sonny Hendrawan. Pada 1967, Sonny terpilih sebagai pemain terbaik pada kejuaraan bola basket Asia di Seoul, Korea Selatan. Waktu itu tim Indonesia menduduki peringkat keempat di bawah Filipina, Korea, dan Jepang. Posisi pemain BDA. Poin basket, tugasnya adalah membawa bola dan memberikan passing pada temannya. Dia yang mengatur irama permainan timnya, apakah cepat atau lambat. Biasanya juga disebut playmaker. Posisi ini disebut dipegang oleh orang berbeda kecil tapi lincah dan jago mendribble. Shooting guard, seperti namanya SG, adalah orang yang punya tugas untuk menembak bola dari jarak cukup jauh. Dia harus cepat bergerak dan mencari posisi yang kosong untuk melepaskan tembakan. Posisi ini biasanya dipegang oleh orang paling bagus akurasi syutingnya. Small forward punya tugas mencetak angka. Dengan kata lain, seorang SF harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan layup atau dunk, juga melakukan shooting dari jarak tertentu. Posisi ini biasanya dipegang oleh orang yang punya teknik hebat dan jago mencetak angka. Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia disingkat Perbasi, merupakan organisasi pengatur olahraga pada basket Indonesia. Sejarah Perbasi dimulai pada tahun 1951 di mana Tony Wen dan Wim Letumet diminta oleh Maladi saat itu menjabat sebagai sekretaris Komite Olimpiade Indonesia untuk menyusun organisasi olahraga bola basket Indonesia. Atas perkara kedua tokoh ini, pada tanggal 23 Oktober 1951 dibentuklah organisasi bola basket Indonesia dengan nama Persatuan Basketbal Seluruh Indonesia, disingkat Perbasi. Tony Wen menduduki jabatan ketua serta Wim sebagai sekretaris tahun 1955. Namanya diubah dan disesuaikan pada perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan tetap disingkat Perbasi. Liga Bola Basket Nasional Indonesia. Liga Bola Basket Nasional Indonesia nama resmi National Basketball Liga Indonesia, disingkat NBL. Indonesia adalah liga bola basket tertinggi yang dikelola oleh profesional di Indonesia, diikuti oleh 10 klub peserta dari seluruh Indonesia. NBL Indonesia dikelola oleh DBL Indonesia dan diatur oleh Perbasi. Liga ini dimulai pada tahun 2003 dengan nama Indonesia Basketball Liga. Pada tahun 2010 Perbasi menunjukkan DBL Indonesia untuk mengenangi kompetisi ini dan mengubah namanya menjadi NBL. National Basketball Association, dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basketball paling tertinggi bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America. Pada saat ini di kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai 2 tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Pelanggaran permainan bola basket. Pelanggaran permainan bola basket berikut pelanggaran bola basket. 3 sekon, yaitu pelanggaran yang dilakukan ketika pemain berada di daerah tembak bebas selama 3 detik. Beberapa pemain basket terbaik. Cukup dari penjelasan saya tentang permainan bola basket pada materi yang saya bawakan ini. Atas kesempatannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.